Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama sahabat nakes meraih impian. Kali ini Bidarosi akan bahas soal kebidanan ya, yang sering muncul banget di P3K dan SKB, yaitu materi tentang MTBS ya. Suka kebalik-balik klasifikasinya apa atau diagnosisnya apa? Yuk ikutin soal yang berikut. Dan jangan lupa yang belum follow akunnya sahabat nakes, follow dari sekarang ya. Jangan sampai ketinggalan biar sahabat nakes dan Bidarosi semangat buat berbagi ke teman-teman semua ya. Kita langsung masuk saja ke soal yang pertama. Di sini ada seorang balita umur 2 tahun ya. Balita umur 2 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan mencret yang belum sembuh sejak 2 minggu ya yang lalu. Hasil anamnesis saat balita masih mau minum makan BAB 3-4 kali sehari, konsistensi cair ya. Setelah itu tidak ada darah dalam tinja ya. Bidarosi lingkarin ya. Ini data-data fokus yang paling cenderung gitu ya, untuk ke arah ke bagaimana kita mendiagnosisnya. Setelah itu di sini ditemukan hasil pemeriksaannya kompos mentis, suhunya 37, pernafasan 34 kali per menit, mata tidak cekung, turgor kembali cepat. Masih ingat? Kalau misalkan mata tidak cekung dan turgor kembali cepat, berarti tidak dehidrasi gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dari sini. Kita bahas, kita lihat dulu tabel MTBS ya. Klasifikasikan sudah 2 minggu ya, dia tanpa dehidrasi, berarti kita pakai ya. Ditemukan tadi tidak ada darah dalam tinja, sudah pasti berarti ini disentri, tidak kita arahkan ke sana ya. Kita langsung arahkan yang diare lebih dari 14 hari ini ya. 2 pilihannya, diare persisten berat ataukah diare persisten saja gitu ya. Karena tadi turgor kulitnya kembali cepat, mata tidak cekung, masih dalam batas normal semua dan dia masih mau makan, berarti di sini tanpa dehidrasi ya. Jawabannya adalah diare tanpa diare persisten ya. Nanti jangan sampai salah nih, hampir mirip kata-katanya semua. Berarti diare persisten gitu ya. Perhatikan untuk kasus diare, perhatikan apakah dia dehidrasi atau tidak gitu ya. Setelah itu adakah darah dalam tinja, itu yang harus diperhatikan sekali ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Seorang bayi laki-laki 13 bulan, masih dengan di kasus yang sama ya. Diare mencret 2 hari. Mencret 2 minggu yang lalu ini ya. Hasil anamnesis bayi rewel, BAB 3-5 kali sehari, konsistensi cair, tidak ada darah dalam tinja ya. Minumnya masih banyak, kesadaran masih normal, BB dan PB-nya juga dalam batas normal, mata tidak cekung, turgor kulit kembali cepat. Berarti tidak ada tanda dehidrasi. Ini kalau kasus tadi hampir sama, berarti diare apa? Diagnosisnya diare persisten tadi ya. Kalau diare persisten, langkah atau rencana asuhan yang harus kita pakai adalah kalau sudah ditabrak enak sekali nih. Nih, ingat ya, Oralit, tablet zinc selama 10 hari betul ya, setelah itu kunjungan ulang. Nah, kita lihat dari jawaban berikut. Pemberian zinc betul, pemberian zinc, tetapi di sini hanya 1 minggu, sarannya 10 hari. Nah, setelah itu tidak ada, ini tidak ada dalam penata laksanaan, antibiotik juga tidak ya. Antibiotik juga tidak. Berarti yang benar adalah pemberian Oralit ya. Untuk kasus diare persisten, hal yang harus dilakukan adalah 1, diagnosis diarenya, apakah dehidrasi atau tidak, ada darah atau tidak dalam tinja. Setelah itu penata laksanaan diare persisten yang pertama adalah pemberian Oralit, kedua zinc selama 10 hari dan konsul ya, ingat. Nah, gimana kalau dengan kasus yang begini? Ya, kita lihat dulu nih. Bu Bidan di sini ada kasus balita itu batuk ya. Diagnosisnya
ada 3 batuk nih. Batuk bukan pneumonia, dan pneumonia berat. Kalau batuk bukan pneumonia, ini tidak ada tarikan dadanya, tidak ada nafas cepat. Diagnosisnya batuk bukan pneumonia, hafalkan ya. Setelah itu nafas cepat berarti pneumonia. Nafas cepatnya berapa? Kalau lebih dari 50 kali untuk yang 2 bulan sampai 1 tahun. Gitu. Yang lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun itu dikatakan nafas cepat bila lebih dari 40 kali per menit. Kalau pneumonia berat, ini ada tarikan dinding dada dalam dan saturasinya mulai turun. Ya, coba perhatikan soal berikut. Umur 13 bulan, dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan batuk. Setelah itu kesadarannya kompos mentis, berat badan PB, ya ini tidak mendukung dalam kasusnya, tidak perlu dipikirkan. Setelah itu di sini ditemukan pernafasan 50 kali per menit, ya. Dan saturasinya 95%. Diagnosis apakah ini? Kira-kira jawab di kolom komentar ya. Dan next, kira-kira kita mau bahas apa lagi? Dan materi apa yang pengen dibahas? Boleh deh catat di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk pantengin terus video terbaru dari Sahabat Nakes. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.